Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian pada hari ini? Semoga teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sekarang teman-teman ada yang tahu tidak nama kakak siapa? Oh, tidak tahu ya? Oke, perkenalan dulu ya. Nama kakak Habib Husni Al-Aziz. Kakak dari jurusan Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 1803825. Hari ini kakak akan membahas suatu materi. Materi apa itu? Yaitu materi pencemaran lingkungan dalam kegiatan ekonomi. Nah, apa aja sih yang akan dibahas dari pencemaran lingkungan dalam kegiatan ekonomi ini? Apa aja sih hubungannya antara pencemaran lingkungan dengan kegiatan ekonomi? Nah, sebelum itu, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama ini di sini ada kompetensi dasarnya. Nah, yang dipakai dalam pembelajaran kali ini yaitu kompetensi dasar 3.3 dan kompetensi dasar 4.3. Nah, di kompetensi dasar 3.3 ini yaitu menganalisis konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, penawaran, permintaan, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Yang kompetensi dasar 4.3-nya itu menyajikan hasil analisis tentang konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, penawaran, permintaan, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi latar belakang pencemaran lingkungan yang pengaruhi kegiatan ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab pencemaran lingkungan dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami dampak pencemaran lingkungan dalam kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, yaitu peserta didik mampu memahami upaya mengatasi pencemaran lingkungan dilihat dari sisi kegiatan ekonomi. Setelah teman-teman melihat tadi ya, ada KD tentang tujuan pembelajaran. Selanjutnya ini adalah materi yang akan dipelajari. Yang pertama, latar belakang pencemaran lingkungan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang kedua, penyebab pencemaran lingkungan dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, dampak pencemaran lingkungan dalam kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, upaya mengatasi pencemaran lingkungan dilihat dari sisi ekonomi. Yuk, kita belajar bersama-sama. Materi pertama yang akan dipelajari yaitu latar belakang pencemaran lingkungan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Nah, apa aja sih latar belakangnya sehingga pencemaran lingkungan itu bisa pengaruhi kegiatan ekonomi? Yuk kita pelajari bersama-sama ya. Nah, tidak ada yang bisa menduga mengapa pencemaran lingkungan bisa terjadi dengan sangat cepat. Padahal dalam beberapa tahun yang lalu mungkin teman-teman masih bisa merasakan sebuah kondisi di mana lingkungan tempat tinggal teman-teman masih terasa asri dan menyegarkan. Lihat dari gambarnya nih, pasti teman-teman merasakan aslinya, merasakan segarnya lingkungan itu ya. Melihat kondisi lingkungan tempat tinggal teman-temannya tercemar, tentunya akan membuat perasaan teman-teman tuh menjadi sedih, sekaligus tidak nyaman dari adanya pencemaran lingkungan. Nah, loh,
Apa itu pencemaran lingkungan? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan mengacu pada fakta bahwa organisme, zat, energi, atau komponen lain masuk atau terkandung di lingkungan karena dari adanya aktivitas manusia atau dari proses alam atau perubahan tatanan lingkungan. Apa sih akibatnya? Nah, akibatnya kualitas lingkungan turun pada tingkat tertentu yang dapat menyebabkan lingkungan semakin berkurang atau tidak dapat beroperasi sesuai dengan tujuannya. Nah, contohnya seperti apa sih? Misalnya di kota A ada pabrik baru yang mau produksi tahu. Pabrik ini bernama pabrik tahu A. Nah, pabrik tahu A ini terletak tidak jauh dari sungai B. Nah, sungai B ini dulunya itu jernih, asli, segar gitu ya. Bisa digunakan untuk minum, bisa digunakan untuk MCK. Nah, semenjak adanya pabrik tahu ini, sungai ini menjadi kotor, menjadi tercemar. Karena apa nih? Karena limbah-limbah yang dari pabrik tahu itu langsung dibuang ke sungai dan tidak diolah terlebih dahulu karena ternyata pabrik tahu tersebut tidak memiliki tempat untuk mengolah limbah tersebut. Nah, dari apa sih akibatnya kalau limbah itu dibuang ke sungai? Nah, akibatnya itu kan limbah itu pasti memiliki komponen-komponen yang berbahaya ya dari adanya limbah tersebut. Nah, udah mah limbahnya bau, berbusa. Nah, dulunya yang sungai itu bisa diminum, sekarang mah sudah mulai itu tidak bisa diminum. Dulunya bisa dipakai mandi, sekarang tidak bisa dipakai mandi karena kalau misalnya dipakai mandi pasti rasanya gatal-gatal dari adanya komponen-komponen dari limbah tersebut. Nah, terus misalnya pabrik tahu ini mendistribusikan tahunya ke pasar C. Nah, jarak dari pabrik tahu ini ke pasar C melalui jalannya ternyata yang sudah terkontaminasi oleh limbah pabrik tersebut. Nah, ternyata sungai tersebut karena hujannya selama 3 hari 3 malam banjir. Nah, udah mah banjir ya, bau lagi airnya dari itu ya pencemaran limbah itu. Nah, itu pasti terhambat tuh jalur distribusinya, jalur distribusi tahunya dari pabrik tahu ke pasar C ini. Nah, di pasar C pasti ada nih pedagang yang beli tahunya nih untuk dijual kembali. Nah, ternyata karena distribusinya terhambat akibat dari banjir, sehingga persediaan tahunya semakin menipis atau isiannya berkurang ya, makin berkurang gitu ya. Nah, di sisi lain ternyata di pasar C itu orang yang ingin membeli tahu tuh lagi tinggi. Nah, udah mah permintaan tinggi tapi barangnya berkurang, itu menyebabkan harga naik. Nah, kalau misalnya harga turun itu misalnya persediaan ada, konsumsinya itu ada gitu ya, sedang gitu sih istilahnya. Kalau misalnya itu mah udah mah lagi tinggi-tingginya kita konsumsi, persediaan tahunya berkurang, itu menyebabkan harga naik. Nah, itu ada tuh dalam kegiatan ekonomi namanya kegiatan jual beli. Nah, tadi yang produksi itu kan ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya ada penyebab pencemaran lingkungan dalam kegiatan ekonomi. Nah, apa aja sih penyebab pencemaran lingkungan nih dalam kegiatan ekonomi? Nah, di sini tuh dibagi 3 ya. Ada penyebab pencemaran tanah, penyebab pencemaran udara, dan penyebab pencemaran air. Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, yang pertama ini ada penyebab pencemaran tanah. Nah, yang pertama itu aktivitas pertambangan yang menggunakan bahan-bahan beracun.
Yang kedua, aktivitas manusia yang menggunakan bahan yang tidak dapat didaur ulang seperti plastik, nah kemudian dibuang ke tanah. Dan yang ketiga ini, penggunaan pembasmi hama dan pupuk yang terbuat dari bahan kimia dalam aktivitas pertanian secara berlebihan. Ada pencemaran udara. Nah, penyebab pencemaran lingkungan dalam pencemaran udara ini, yang pertama, emisi atau gas buang dari kendaraan bermotor. Yang kedua, emisi dari pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi fosil baik batu bara maupun diesel. Yang ketiga, emisi dari pabrik. Yang terakhir yaitu penyebab alam, yaitu seperti gunung meletus. Nah, dari keempat ini memiliki kesamaan, yaitu menghasilkan CO2 yang menyebabkan berkurangnya O2. Yang ketiga yaitu pencemaran air. Nah, penyebab pencemaran lingkungan dari pencemaran air ini, yang pertama, industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air tanpa diolah. Limbah tersebut dibuang lagi ke air atau sungai. Yang kedua yaitu pencemaran zat kimia berlebih pada dalam pertanian. Selanjutnya yaitu ada dampak pencemaran lingkungan dan kegiatan ekonomi. Nah, dampak apa? Jadi dari pencemaran lingkungan ini, nah ayo kita belajar bersama-sama. Nah, yang pertama ada dampak pencemaran tanah. Nah, dilihat dari gambarnya ya, di sini banyak sekali sampah. Nah, apa sih dampaknya? Dampaknya itu tanah tersebut terkontaminasi. Nah, itu pun bisa terpengaruh terhadap kesehatan serta lingkungan. Nah, seperti yang digambar ya, itu untuk terjadi banyaknya tumpukan sampah. Nah, kenapa sih ada sampah di situ? Mungkin ya ada buang sampah sembarangan ya. Nah, ini pun bisa menyebabkan ini ya, kesehatan. Misalnya kita tinggal di situ daerah asli, semenjak banyak sampah di situ sehingga menyebabkan ini ya, jadi gangguan pernapasan akibat dari bau-bau sampah di sekitarnya. Nah, yang juga lingkungan. Dulunya daerah ini dulu bisa ditanam, sekarang sudah tidak bisa ditanam lagi karena tanahnya sudah terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya dari sampah tersebut. Oke, kita lanjut. Setelah tadi dari dampak pencemaran tanah, selanjutnya kita lihat yaitu dampak dari pencemaran udara. Nah, dampak pencemaran udara ini secara langsung pada manusia ini bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, infeksi saluran pernapasan atas atau singkat ISPA. Bahkan bisa menyebabkan kanker paru-paru. Alah, kenapa tuh? Karena kita tahu kan kalau pencemaran udara itu kan misalnya CO2-nya berlebihan dari asap-asap yang emisi karbon berlebihan dari motor, dari pabrik, dari pembangkit listrik. Nah, itu kan asap-asap itu kan debu asap itu kan mengandung CO2 yang berlebih sehingga mengurangi O2. Nah, sehingga itu pun masuk, misalnya CO2 masuk ke dalam tubuh. CO-nya makin berkumpul kan di sini, ya itu tadi bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, tadi yang udah disebutkan tadi ya. Nah, tadi kan teman-teman lihat kan yang di awal yang itu apa? Penyebab. Nah, itu pasti udah ada tuh alatnya. Tapi kan itu kan mahal ya bagi masyarakat atas gitu. Sedangkan tuh masyarakat menengah ke bawah pasti mereka tidak mampu untuk membeli misalnya kaleng udara. Soalnya misalnya harganya $25, nah, itu pasti tidak mampu ya, karena harganya mahal. Pasti mereka nyari alternatif lain, itu menggunakan masker. Tapi menggunakan masker terlalu berlebihan juga ternyata tidak baik juga, bisa menyebabkan ini ya, napasnya makin sesak gitu. Kalau pakai masker, udah pakai masker, cuaca begini, COVID, udah mantap itu rasanya. Rasanya sesak, makin sesak gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman tadi melihat ya ada dampak pencemaran lingkungan dari tanah, dari udara. Sekarang kita lanjut dari dampak pencemaran air. Nah, dampak pencemaran air ini sangat besar ya. Itu dimulai dari rusaknya ekosistem seperti yang dilihat di gambar, hingga menipisnya kesediaan air bersih itu dikonsumsi. Nah, apa sih masuknya? Nah, yang pertama tuh rusaknya ekosistem. Nah, teman-teman lihat di gambar kan,
ekosistemnya rusak. Karena apa tadi? Pencemaran air yang tadi yang limbah misalnya. Limbah itu kan dibuang ke sungai misalnya. Di sungai itu misalnya berbagai macam ikan-ikan gitu. Ikan mujair misalnya. Ikan-ikannya hidup di sungai. Nah, itu terkontaminasi oleh limbah tersebut sehingga ikan-ikan tersebut mati. Nah, udah mah ini kan tahu kan sungai itu mengalir ke laut. Di laut juga tercemar juga dari limbah tersebut mengalir ke laut. Nah, di laut kan makin banyak kan ikan-ikan yang hidup di laut. Nah, udah ikan terkontaminasi menyebabkan ikan tersebut mati. Nah, apa sih akibatnya? Nah, akibatnya itu menurunnya sektor perikanan dalam kegiatan ekonomi, dan biasanya nelayan bisa mendapatkan ikan-ikan di sungai banyak, tetapi karena adanya pencemaran air ini menyebabkan menurunnya pendapatan nelayan karena ikan tersebut mati kan tidak bisa dijual kalau ikan mati. Misalnya ikan yang ditangkap hidup ya, kalau ikannya sudah mati kan itu udah mau mati, kontaminasi kan bisa aja berbahaya bagi manusia juga. Manusia bisa juga kekontaminasi dari ikan-ikan tersebut. Yang kedua itu menipisnya kesediaan air bersih untuk konsumsi ya. Kan teman-teman tahu kan tadi yang sungainya bersih, bisa diminum, bisa diolah lagi kan. Semenjak terjadinya pencemaran air dari limbah-limbah tersebut kan makin menipis air-airnya, air bersihnya. Masyarakat juga kan tidak mau minum air yang sudah kontaminasi oleh limbah-limbah, sehingga masyarakat itu membeli air. Nah, membeli air kan tidak semurah yang dikira ya. Misalnya di suatu daerah, misalnya daerah A, itu kekurangan air akibat dari sungainya sudah tercemar oleh limbah. Nah, di situ dijual lah air. Misalnya 1 galon itu misalnya isinya 2 liter, dijual dengan harga 5.000. Dan bisa aja dalam sehari dalam satu keluarga itu pengguna airnya nggak mungkin 2 liter, bisa aja 5 liter, bisa aja 7 gitu kan. Sehingga membutuhkan uang misalnya 1 galonnya misalnya 5.000, yang isinya 2 liter misalnya butuhnya tadi 6 liter. Nah, butuhnya 3 kan, 3 kali 2 kan 6. Nah, 6 kali 5 bukan 3 kali 5 15.000. Nah, sehari itu 15.000. Nah, belum misalnya kayak gini misalnya telah berlangsung lama, misalnya 2 bulan lah. Hitung berapa tuh 2 bulan. Dan misalnya dalam 1 bulan tuh 1 minggu 7 hari ya. 7 kali 15. Misalnya 7 kali 15 berapa teman-teman bisa tebak? Harganya 85.000. Nah, 85.000 kali 4 sebulan ya. Sebulan misalnya kali 4 berapa teman-teman? 300 sekitar 300 lebih ya. Kamu udah 2 bulan tuh. 600.000 tuh. Itu buat air doang ya. Baru buat air 2 bulan itu. Kalau misalnya tidak tercemar, pasti masyarakat menggunakan yang gratis. Nah, misalnya dari sungai kan, karena ini masyarakatnya sungainya udah tercemar kan, jadi menggunakan air yang berasal dari penjual air. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya yaitu upaya mengatasi pencemaran lingkungan dilihat dari sisi kegiatan ekonomi. Nah, apa saja sih upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan? Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Nah, ada beberapa hal ini yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini langkah-langkahnya ya yang bisa teman-teman lakukan. Ya gitu. Yang pertama, melakukan pelindungan hutan dengan cara antara lain tidak menebang hutan secara selektif. Nah, kenapa sih harus selektif ya? Karena kalau tidak selektif, misalnya teman-teman nih punya orang tua misalnya menjadi penebang pohon di suatu perusahaan. Nah, perusahaan tersebut misalnya ingin membuka lahan, pasti menebang pohon kan. Nah, pohonnya ternyata pohon tersebut tumbuh sekitar 30 tahun ditebang. Nah, ternyata penggantinya itu pun pohon kan udah 30 tahun ya. Itu sebenarnya itu tidak selektif. Seharusnya menebang pohon tuh misalnya
yang usianya misalnya 2 tahun atau yang paling cepat tumbuhnya, sehingga ada pengganti dari pohon tersebut gitu. Terusnya melakukan reboisasi. Tahulah teman-teman reboisasi itu apa ya. Terusnya, nah selanjutnya itu mencegah terjadinya kebakaran hutan. Nah teman-teman tahu kan kebakaran hutan tuh akibatnya gimana? Nah, kenapa sih bisa terjadi kebakaran hutan? Nah, perusahaan tersebut, misalnya suatu perusahaan ingin membuka lahan untuk pertanian, misalnya membuat pertanian sawit. Nah, pasti lahan tersebut misalnya ada nih pohonnya, dibakar kan, biar cepat, murah kan, tinggal dibakar aja. Nah, tetapi kalau misalnya tidak diawasi dengan baik, bisa menyebar ke yang lain misalnya di lahan tersebut lahannya 5 hektar, dibakar lahan 5 hektar. Nah ternyata menyebar kan, tidak diawasi. Kalau nggak adanya angin kan, kalau api ke angin kan makin menyebar bisa jadi 10 hektar 20 hektar. Nah, itu tuh dicegah tuh kebakaran seperti itu kalau membuka lahan. Jadi harus hati-hati juga kalau membakar lahan, karena bisa aja berbahaya dalam membakar hutan itu. Yang terakhir itu yang dalam perlindungan hutan itu pengadaan tanam nasional. Nah kenapa ini harus ada? Nah ya ini untuk melindungi satwa-satwa atau tumbuhan yang langka, yang tumbuhnya tuh misalnya cuma 30 tahun, yang 40 tahun, ya itu kan susah tumbuhnya. Kalau misalnya ditebang masih lama lagi, misalnya tahun 2020 ini dibuat taman nasional untuk melindungi pohon. Nah, pohonnya berumur 30 tahun. Nah, kalau misalnya pohon itu ditebang, maka tumbuhnya lama lagi. Misalnya ditebang 2020, maka tumbuh lagi 2050. Nah, makanya dibuat taman nasional untuk melindungi hutan-hutan tersebut. Bisa juga diisi dengan hewan-hewan langka, ya. Nah, yang kedua itu menggunakan pestisida dan pupuk sesuai dosis yang dianjurkan. Nah tadi yang penyebab itu ya, sesuai ya, biar sesuai aja, biar tumbuhnya sesuai, hamanya juga sesuai. Nah kalau mau basmi hama mah sebenarnya bisa menggunakan yang alami ya. Yang ketiga itu mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai atau aliran air yang lain. Nah ini yang tadi yang pabrik itu ya, yang buang ke itu harus diolah dulu limbahnya, sehingga pas dibuang sungai itu jadi tidak ada komponen-komponen yang bisa menyebabkan suatu penyakit atau ini ya itu sebenarnya mah kalau itu mah harus ada tempatnya dulu ya. Terusnya yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Nah ini mah sering tuh teman-teman ya, kok mau buang sampah di tanah ya, kok mau di sungai, udah mah dicampurkan antara limbah sama sungai, limbah sungai, wah sama sampahnya kan udah mengalir, bau itu. Dan yang terakhir itu melakukan proses daur ulang untuk sampah yang bisa dimanfaatkan. Nah itu tadi ya, misalnya sampah kopi bisa digunakan dengan cara membuat tikar dari kopi kan, teman-teman tahu kan tikar dari kopi itu gimana membuatnya. Terusnya bisa aja botolnya dibuat jadi pot tanaman gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, setelah teman-teman tadi yang sudah mengetahui mengenai pencemaran lingkungan dalam kegiatan ekonomi ya, ini mulai di latar belakangnya, penyebabnya, dampaknya, serta upaya mengatasinya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, ada tugas buat teman-teman dikumpulkannya minggu depan. Nah, tugasnya ini tugasnya nih. Misalnya nih, pencemaran lingkungan terjadi di lingkungan teman-teman. Nah, upaya apa sih yang teman-teman lakukan dalam mengatasi pencemaran lingkungan? Nah, tugasnya ini dalam bentuk video ya. Nah, teman-teman boleh berkreasi nih beberapa videonya. Boleh melalui TikTok, melalui Instagram, dan juga melalui YouTube. Nah, kalau YouTube tuh teman-teman bisa ya membuatnya dalam bentuk vlog. Oke, itu aja tugasnya ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga pembelajaran kali ini teman-teman dapat menerimanya dengan baik, dan juga
Setelah menerimanya dengan baik, teman-teman dapat mengulangnya lagi di rumah. Nah, mengulangnya itu teman-teman selain dari materi ini juga teman-teman bisa mencari informasi mengenai pencemaran lingkungan serta materi mengenai kegiatan ekonomi. Itu bisa dari buku, bisa dari berita, bisa dari internet, dan juga bisa dari YouTube. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah Hirobil Alami. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan bisa diserap dengan baik oleh teman-teman. Nah, ini ada sedikit kata-kata, yaitu jagalah lingkunganmu dari pencemaran lingkungan. Dimulainya dari dirimu sendiri, karena dampaknya akan kamu rasakan sendiri. Oke, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.